Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami Belajar Sepanjang Hayat. Hari ini kita akan belajar teknik rekam layar dengan aplikasi Flash Facetune. Ya, bersama saya Ridho Widodo Wahid. Nah, pada saat pandemi seperti saat ini kita dituntut untuk melakukan kreasi pembelajaran dari jarak jauh ataupun belajar dari rumah. Maka kemudian sebagai seorang pendidik tentunya kita harus mengembangkan teknik-teknik agar siswa kita itu lebih mudah dalam melakukan aktivitas belajar secara mandiri. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar terkait dengan aplikasi rekam layar Facetune. Silahkan disimak video berikut ini. Ya, untuk memulai aplikasi Facetune silahkan kita download saja ya di internet melalui browser. Kita tinggal klik aplikasi Facetune. Aplikasi Facetune seperti ini. Silahkan diketik dan dicari website yang menyiapkan aplikasi Facetune Capture ya, Facetune Capture. Ini bisa kita download seperti ini. Ya, aplikasinya ukurannya sangat kecil ya. Nah, kalau sudah silakan diinstal aplikasi ini. Kebetulan saya sudah menginstal aplikasi tersebut. Langsung saja kita belajar cara menggunakannya. Kita double klik Facetune Capture. Seperti ini akan muncul tampilannya ya. Kemudian kita kenal dulu menu-menunya. Ini adalah menu untuk membuka file ya. Kemudian ini Capture Active Window untuk menangkap layar yang aktif. Kemudian Capture Window or Object, jadi menangkap layar dan atau benda ya. Ini menggunakan shift print screen, jadi yang objek-objek tertentu saja yang bisa kita ini. Kemudian inilah capture rectangular region, jadi menangkap atau mengambil bagian-bagian tertentu dari yang kita inginkan ya, seperti ini. Kalau kita hanya merekam ya, mengambil gambar ini saja, nah hasilnya seperti ini. Oke, kemudian ada untuk mengambil gambar dengan bentuk tertentu ya. Jadi kita misalnya membuat model seperti ini. Nah ya, kemudian untuk menangkap layar secara full screen, layar penuh. Nah, ini hasilnya. Kemudian ini adalah capture scrolling window, jadi menangkap layar sambil scrolling. Kemudian ini adalah menangkap layar dengan ukuran tertentu ya, seperti ini. Ukuran 400 x 300. Kalau ingin merubahnya maka kita press F2 ya, kita rubah ukurannya. Misalnya seperti itu ya. Oke. Nah, berikutnya ini adalah screen recorder. Jadi kita akan fokus di sini ya untuk teknik merekam layar. Kemudian ini adalah delay before capture, kemudian output. Nah, ini adalah bagian settingnya. Nah, sekarang kita masuk saja langsung ke bagian screen recorder atau bagian tangkap layar atau rekam layar seperti ini. Nah, pada bagian ini itu akan muncul menu-menu untuk merekam ukuran daripada rekaman layar kita. Ada ukuran window, rectangular region, fixed size region, full screen without taskbar. Jadi kalau ukuran window itu adalah ukuran ukuran layar atau ada menu yang muncul. Kemudian rectangular region ini adalah ukuran layar yang sesuai dengan kita sendiri yang bisa mengatur ukuran sampai di mana. Kemudian fixed size region ini untuk ukuran yang sudah baku ya.
Kemudian untuk full screen, ini adalah ukuran satu layar tanpa merekam bagian taskbar seperti ini. Kemudian ada ukuran full screen semuanya. Ya. Kemudian yang terakhir ini repeat last region, jadi mengikuti ukuran tangkap layar yang sebelumnya. Kemudian jangan lupa untuk bagian ini harus dicentang untuk rekor audio, ya, rekor audio. Kemudian pada bagian ini jika kita mengaktifkan mikrofon maka hanya merekam melalui mikrofon. Kemudian kalau kita aktifkan speakers maka yang direkam itu adalah apa yang ada pada sistem kita, ya, ada apa yang ada diputar dalam komputer kita. Nah, jadi tidak merekam suara kita. Kemudian bagian mikrofon plus speakers berarti merekam suara kita plus suara yang muncul dari komputer kita. Nah, kalau saya menggunakan ini dua-duanya agar bisa merekam suara saya maupun suara yang ada jika memutar video atau apa di dalam komputer. Nah, kita masuk di bagian option. Nah, ini pada bagian video ini ada frame rate-nya 20 fps ya, ada 25 sampai 30 fps. Ini sudah lumayan. Biasa untuk standar bisa sampai 30 ya untuk video-video pembelajaran kita. Semakin besar tentunya akan semakin rapat kualitas videonya. Kemudian quality-nya kita pilih yang better, best atau good ya. Pilih better atau boleh terserah. Kemudian ini menangkap pergerakan pointer mouse, jadi menangkap gerak daripada mouse pointer kita yang putih ini. Kemudian merekam juga highlight mouse pointer, kemudian merekam juga highlight mouse click. Nah, modelnya seperti ini, model circle, model star, dua gambaran ukurannya. Ini boleh dicentang, boleh juga tidak ya. Jadi kalau ingin merekam gerak mouse ini dicentang. Jadi jangan dicentang ya, supaya tidak merekam. Kalau ingin merekam maka dicentang. Oke, berikutnya masuk di audio. Ini record audionya good. Yang saya katakan tadi, kita memilih dua-duanya, mikrofon plus speakersnya, kemudian merekam mouse click. Usahakan volumenya jangan terlalu besar ya untuk mouse click ini, jadi karena itu bisa mengganggu apabila terlalu besar ya. Jadi cukup kita kecilkan saja ya. Kemudian hotkey-nya, jadi hotkey ini kalau ingin zoom in, zoom out, jadi zoom in itu untuk menampilkan bagian-bagian yang penting pada rekaman layar kita tinggal menekan tombol F5. Kemudian untuk pause resume atau mempause atau meresume kembali video kita itu menekan Ctrl F10. Tapi ini bisa kita ubah ya. Misalnya kita mau pakai huruf R. Oke. Jadi R itu pause resume, bisa seperti itu. Jadi mau pause pakai R, resume juga pakai R. Ini bisa diganti ya. Ini bisa diganti. Seperti itu. Kemudian outputnya tidak usah diotak-atik ya, seperti itu saja mungkin ya untuk bagian option. Nah, sekarang kita langsung masuk untuk merekam. Caranya adalah klik tombol record. Nah, seperti ini. Nah, setelah tombol tekan record itu akan muncul menu persiapan untuk merekord. Nah, kita perhatikan zoom in-nya tadi saya atur di 200%. Ini bisa kita ubah ya. Ini bisa kita ubah. Nah, di sini bagian sini nih zoom rasio. Jadi kalau kita pilih 300% maka itu akan semakin besar. 400% lebih besar lagi. Ya, saya pilih yang 300% saja. Jadi ingat tadi bahwa untuk zoom in, zoom out kita menggunakan F5, kemudian pause resume, kita menekan tombol R. Oke. Nah, kita start saja. Nah, sebaiknya jika ingin merekam layar, sebelumnya sudah harus dipersiapkan memang ya file yang
ingin disampaikan. Jadi saya stop dulu. Nah, ini kalau saya stop berarti ada 3 pilihan menu, dilanjutkan, di save atau discard. Tadi karena saya belum melakukan persiapan, saya buang saja video yang tadi. Nah, kembali lagi. Oke. Jadi pengaturan layar saya adalah full screen. Karena ini sudah tampilan full screen, maka saya ambil yang full screen. Oke, saya rekam. Saya rekam. Silakan diklik tombol start untuk memulai. Ya, silakan kita berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, Bapak berharap semua baik-baik saja pada hari ini, semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat belajar. Hari ini kita akan belajar tentang materi besaran dan pengukuran bersama saya Bapak Ridho Widodo Wahid SPD. Silakan kita lanjutkan bla 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 ya, disampaikan saja materi-materinya. Nah, kalau kemudian nanti kita coba lagi zoom in, misalnya zoom in itu mengikuti gerakan mouse ya. Zoom in mengikuti gerakan mouse tadi, tombolnya adalah F5 ya. Nah, ini dia. Oke, merekam di situ. Zoom outnya kembali lagi. Oke, kita lihat gerakan daripada mouse ini diikuti oleh, coba kita zoom in di bagian kata ini. Nah, ini ya, lihat tampak garis warna hijau, kemudian zoom out. Nah, kembali lagi garis itu hilang karena kembali ke full screen. Oke, berikutnya tadi kalau kita mau pause or resume, jadi kita berhenti melakukan perekaman, kita tinggal tekan tombol R ya. Nah, tadi kita mengsettingnya di tombol R. Nah, sudah selesai. Silahkan kita save atau kita lanjutkan jika ingin dilanjutkan. Nah, karena saya anggap sudah selesai, kita save saja. Nah, ini bisa kita tutup. Langsung disimpan nama videonya, misalnya latihan ya. Latihan Facetune ya, latihan Facetune. Kita save. Ya, silakan kita berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tampilan dari hasil perekaman baik saja pada hari ini, semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat belajar. Hari ini kita akan belajar tentang materi besaran dan pengukuran bersama saya Bapak Ridho Widodo Wahid SPD. Silakan kita lanjutkan bla 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 ya, disampaikan saja materi-materinya. Nah, kalau kemudian nanti kita coba lagi zoom in, misalnya zoom in itu mengikuti gerakan mouse ya. Zoom in mengikuti gerakan mouse tadi, tombolnya adalah F5 ya. Nah, ini dia. Oke, merekam di situ. Zoom outnya kembali lagi. Oke, kita lihat gerakan daripada mouse ini diikuti oleh, coba kita zoom in di bagian kata ini. Nah, ini ya, lihat tampak garis warna hijau, kemudian zoom out. Nah, kembali lagi garis itu hilang karena kembali ke full screen. Oke, berikutnya tadi kalau kita mau pause or resume, jadi kita berhenti melakukan perekaman, kita tinggal tekan tombol R ya. Nah, tadi kita mengsettingnya di tombol R ya. Demikian mungkin sudah selesai ya video tutorial kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan Bapak Ibu silakan diterapkan ilmunya, dan semoga ini bisa membantu kita dalam melakukan proses pembelajaran di kelas kita. Ya, demikian materi kita tentang rekam layar dengan menggunakan aplikasi Facetune. Jadi Facetune ini tidak hanya merekam video rentangkap layar di laptop kita atau video ke komputer kita tanpa menampilkan video kita. Bagaimana teknik untuk menampilkan video? Apakah Facetune bisa membantu kita? Insya Allah kita akan simak, akan kami bagikan trik bagaimana kita menggunakan Facetune Capture ini untuk menampilkan video kita. Ya, menampilkan video kita. Selama ini mungkin yang kita tahu bahwa
Facetune ini hanya menangkap audio. Apakah kita bisa menggunakan trik yang lain agar dengan aplikasi Facetune yang sangat kecil, yang 3,3 MB tadi, megabyte tadi, itu bisa membantu kita untuk melakukan rekam layar dengan menampilkan video. Ya, tentunya mungkin ada tambahan-tambahan dari aplikasi lain, tapi tetap kita menggunakan Facetune sebagai rekam layarnya. Simak dan nantikan video tutorial kami berikutnya. Terima kasih. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, and subscribe, serta silakan dibagikan, silakan di-share ke orang-orang lain yang di luar sana yang mungkin membutuhkan video-video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.